Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Rabu 13 April 2022, Pekan Suci. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai dengan 25. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepadamu?" Mereka membayar 30 uang keping perak kepadanya. Dan mulai saat itu, Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si anu dan katakan kepadanya, beginilah pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan?" Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyahut, "Bukan aku, ya Rabi?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot merupakan sesuatu yang tidak diinginkan. Ia tega menyerahkan Yesus hanya karena sejumlah uang. Dewasa ini masih ada Yudas-Yudas lain yang juga tidak segan-segan meninggalkan Yesus hanya untuk mendapatkan kedudukan di masyarakat, hanya untuk mencari popularitas, atau hanya karena cinta kepada seorang laki-laki atau wanita. Itulah kenyataan yang terjadi dewasa ini. Kita tahu bagaimana dewasa ini orang menggadaikan agamanya dengan kedudukan, popularitas, dan cinta. Kita menyaksikan atau mungkin juga terjadi dalam keluarga kita, sanak saudara kita, bagaimana dengan mudahnya orang meninggalkan Yesus. Peristiwa ini hendak mengajarkan kepada kita bahwa sekalipun saat ini mungkin kita sudah menjadi Yudas-Yudas yang lain, Yesus masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali kepadanya. Dia selalu membuka kedua tangannya bagi kita, walaupun kita menjualnya dengan segala macam tujuan. Dia tetap setia menunggu untuk kembali kepadanya. Semoga dengan merenungkan perilaku Yudas, kita semakin menyadari kerapuhan kita. Kita diundang untuk membaharui diri dan bertobat.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam perikop di atas dikisahkan, rupanya pengkhianatan Yudas tidak disangka sama sekali oleh para rasul lainnya. Mereka kebingungan dan sedih ketika Yesus mengatakan bahwa ada dari antara mereka yang akan menyerahkan Dia ke tangan musuh-musuhnya. Kendati para rasul sedih, tetapi Yesus tetap tegar menghadapi saat-saat akhir hidupnya. Dia sungguh menunjukkan jati dirinya sebagai Mesias yang sesungguhnya. Penderitaan Yesus di kayu salib menjadi bukti cintanya kepada umatnya sampai sehabis-habisnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, peristiwa sekitar akhir hidup Yesus ini menjadi renungan yang tak ada habis-habisnya bagi kita. Kita diajak untuk menelusuri relung demi relung dari kisah sengsara Yesus. Perasaan kita bisa campur aduk antara kesedihan akan dosa-dosa kita, kesedihan untuk bertobat, dan kekaguman akan ketegaran Yesus dalam menghadapi saat-saat yang amat memilukan, yaitu ketika Dia harus menerimanya diremukkan akibat dosa-dosa kita. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah Putra Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Ampunilah kami yang sering menghakimi kesalahan sesama tanpa melihat maksud baiknya. Semoga teladan-Mu menyadarkan kembali untuk tetap mengasihi yang bersalah, agar yang kami lakukan dapat membawa berkat bagi sesama. Sebab Engkau Tuhan yang penuh belas kasih. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin.